Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman, saya mungkin harus off kamera karena sinyal saya di sini sedang tidak mendukung. Dan nanti kalau tiba-tiba saya mungkin agak reconnecting, mohon dimaklumi. Jadi kita tunggu teman-temannya dulu ya. Di sini terdaftar di tempat saya itu di absensi ada 42 orang yang masuk di kelas saya. Sekarang yang masuk masih ada 34. Mungkin bisa dihubungi teman-teman yang masuk di kelas ini. Ini untuk yang NRP 50 ini depannya ini adalah punyanya angkatan 2020 kan? Iya Bu, benar, angkatan 2020. Oke. Memang ganti ya format NRP-nya ya. Untuk kode absensi, jadi selama 5 menit silahkan teman-teman absen secara mandiri. Ini saya berikan share screen kodenya sekaligus sekalian nunggu temannya. Sudah terlihat layarnya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, silahkan. Mungkin bisa diperhatikan ini ada Wahyu Hidayat yang belum absensi, Kusuma Freda Buana juga belum, Almas Farhan Rozikin, kemudian Jokil Martin Suarez dan Dimas Rizky Fitrasari. Wahyu Nur Hidayat sudah masuk ya? Halo? Apakah suara saya didengar? Masuk. Masuk. Oke. Untuk Wahyu Nur Hidayat, Jokil, Izin menjawab Bu, saya Wahyu Hidayat Bu. ya ada yang bicara suaranya pelan sekali.
Izin menjawab, Bu. Saya Wahyu, Bu. Oh iya, suaranya pelan sekali deh kamu deh. Hampir nggak dengar. Saya absenkan. Oke, saya buka ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekali lagi mungkin saya minta maaf ya karena saya harus mematikan kamera untuk kuliah hari ini karena saya ada gangguan sinyal. Jadi sinyalnya itu dari pukul 12 sampai pukul 1.15 tadi itu off bagi saya. Saya coba sambung pakai tethering, handphone juga tidak lancar. Jadi makanya semua isian yang ada di classroom itu masih kosong karena saya belum bisa ngisi. Saya mau ngisi, tadi untung-untungan saya di menit-menit terakhir bisa create untuk Zoom, jadi teman-teman bisa masuk ke ini. Mungkin akan saya perbaiki minggu depan ya. Soalnya ini tadi saya jujur tidak siap untuk di sinyalnya. Saya agak tidak menyiapkan cadangan kuota atau apa. Ada kuota tapi tidak sampai 1 giga, jadi pasti nanti akan mati di tengah jalan kalau saya paksa pakai kuota. Oke, kemudian jadi ini adalah pertemuan pertama kita ya untuk perkuliahan khusus manufaktur 1. Jadi saya cukup beragam mahasiswanya, ada yang dari 2019, ada yang dari 2020. Nah, untuk Promanu 1 ini, saya ingin kelasnya tidak monoton dari saya ya. Jadi saya memang lebih suka kalau Promanu teman-teman juga melakukan aktivitas berkelompok secara mandiri. Jadi ada istilahnya itu teman-teman kerja kelompok untuk membahas satu bab, kemudian dan mempresentasikan ke depan semua, ke teman-teman semuanya seperti itu. Apakah jika saya seperti itu, apakah ada yang keberatan ya? Maksudnya, saya tahu nanti teman-teman ada yang tidak setuju seperti itu nanti. Jadi setelah teman-teman presentasi akan ada tambahan dari saya untuk beberapa hal yang mungkin masih ada beberapa hal yang belum tersampaikan pada saat temannya itu presentasi. Jadi bagaimana? Apakah ada yang keberatan, mungkin kesusahan kalau harus kerja kelompok atau bagaimana karena online kan ya, bagaimana? Apakah bisa diterima metode yang seperti itu? Halo, oke ya, nggak ada kendala Bisa, ya. Oke. ya, Bu. Jadi nanti kelompok pembagian kelompok akan saya bentar seperti ini.
Jadi ini nanti ada 8. Kalau saya ya, jadi ada 8 materi yang akan materi besar ya yang akan disampaikan di mata kuliah Program 1 ini. Jadi kita akan mempelajari tentang conventional machining. Jadi lebih banyak tentang conventional machining, proses konvensional, ya dimana nanti proses pemecinan konvensional ini itu pengertian adalah proses pemesinan yang terjadi terjadi kontak antara pahat dengan atau benda kerja dengan pahatnya, seperti itu ya. Nanti kalau di Promanu 2 teman-teman akan mempelajari tentang proses pemesinan yang non konvensional, jadi lebih modern. Jadi kalau Promanu 1 ini nanti kita akan mempelajari pemesinan yang bisa dibilang cukup tua ya, cukup lama, tapi masih digunakan sampai saat ini. Ya, kemudian kalau Promanu 2 itu akan lebih ke proses pemesinan non konvensional yang merupakan proses dengan metode yang lebih baru seperti itu. Jadi proses pengerjaan yang lebih up to date seperti itu ya, istilahnya. Nah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di Promanu 1 ini proses-proses konvensional ini adalah proses yang mendasari proses pemesinan. Jadi meskipun di Promanu 2 itu ada proses non konvensional yang lebih baru, tapi dasarnya itu selalu dari pengembangan alat-alat yang ada di proses manufaktur 1. Pemesinan yang di proses manufaktur 1. Nah, di sini sebenarnya sih lebih ke kami inginnya ya memang tapi tidak masalah ya. Jadi idealnya kalau kondisinya ideal, kalau kondisinya tidak dalam kondisi pandemi, kita itu ingin teman-teman itu bisa merancang atau merancang proses pembuatan sebuah produk seperti itu. Jadi kan ada praktikum ya, ada kontak teman-teman dengan mesinnya itu tadi teman-teman juga tahu mesinnya itu mana, kemudian mana itu dalam artian langsung pegang, langsung melakukan pemesinan meskipun tidak terlalu rumit, tapi paling tidak teman-teman bersentuhan dengan pemesinan itu tadi. Cuman untuk saat ini karena dalam kondisi pandemi kami belum memiliki pengganti pembelajaran yang teman-teman tuh memang benar-benar bisa bersentuhan dengan mesinnya itu. Tapi ya karena kita sudah di era modern, teman-teman pasti lebih menguasai tentang adanya internet ya, sosial media dan sebagainya, ada YouTube. Nah, teman-teman bisa mencari secara mandiri bagaimana proses pemesinan itu, mesinnya bagaimana, pengerjaannya bagaimana melalui video. Jadi meskipun kita tidak ada praktikum, tapi teman-teman bisa tetap melihat proses pengerjaan dan menggunakan mesin-mesin ini di YouTube ya, jadi melalui YouTube. Oke, jadi dari ke-8 ini nanti akan disampaikan dengan skenario ya, skenario 1 sampai 4 itu kita selesaikan untuk di 8 minggu pertama. Jadi karena kita adalah UE, dari kemungkinan besar ini dengan kelas yang lainnya akan dibuat sama untuk ujiannya. Ya, jadi evaluasinya akan dilakukan secara bersama-sama dan sama bobotnya. Nah,
meskipun cara penyampaiannya itu berbeda antara kelas saya dengan kelas yang lainnya. Nah, untuk itu saya harapkan teman-teman tetap aktif untuk bisa mencari tambahan materi dari kelas lainnya, ataukah nanti jika ada materi dari saya yang mungkin kelas lainnya belum disampaikan, teman-teman bisa memberikannya ke teman yang lain. Nah, itu kita sharing is caring ya, jadi teman-teman bisa memberikan nilai tambah ke temannya dan teman-teman juga bisa mendapatkan nilai tambah dari teman yang lainnya. Jadi kami usahakan materinya tetap sama, mungkin bukunya juga saya usahakan ini akan sama, jadi bukunya ini masih saya carikan di ruang baca agar sama dengan kelas yang lainnya, dipakai oleh pengajar yang lainnya. Jadi untuk saat ini, kalau boleh tahu teman-teman sudah ada yang pegang buku, textbook begitu? Atau belum ada gambaran sama sekali kira-kira? Mungkin Dari saya belum. Oh belum. Ada yang sudah? Mungkin ada yang sudah? Kalau ada yang sudah coba raise hand. Nggak ada ya? Oke, jadi belum ada ya. Jadi belum ada yang punya buku. Saya di sini yang punya adalah skala Pak Jian. Itu saya punya. Nanti akan saya bagi. Mungkin teman-teman yang lainnya juga bisa minta ke seniornya ya yang sudah pernah mengambil Promanu 1 sebelumnya. Jadi Promanu 1 dan Promanu 2 itu buku yang saya gunakan itu sama, yaitu menggunakan kajian. Terus kemudian nanti ada sebentar saya buka, saya coba buka ini. Oh ya, saya tuntasin dulu aja ini untuk materi Promanu ini sebelum saya stop share. Jadi pembagian kelompok yang nanti teman-teman bisa buat, jadi kelompok silahkan dibentuk sendiri. Nah, untuk proses, karena ada 42 orang ya, ada 42 orang di kelas ini, saya lihat di absensi. Jadi untuk proses bubut dan proses milling itu 6 orang. Nah, untuk proses grinding sampai proses bending ini keseluruhannya teman-teman 5 orang. Jadi nanti 6 30 dan tambah 12 jadi 42. Ya, silakan disusun sendiri seenaknya teman-teman, senyamannya karena saya tidak bisa menentukan hal ini ya. Karena kita tidak bisa ketemu secara langsung ya, offline begitu. Kalau online itu kan memang butuh yang tahu kondisinya adalah teman-teman ya. Jadi kira-kira mungkin bisa yang dalam satu kota, kalau ada di satu kota, ataukah yang lebih dekat, mungkin komunikasinya gampang dan sebagainya. Jadi saya harap semuanya bisa mudah ya dalam berkoordinasi, dalam membuat slide, dalam membuat bekerja kelompok seperti itu. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa mudah untuk melaksanakan ini. Lalu untuk estimasi presentasi yang disiapkan, yaitu nanti teman-teman mempersiapkan yang jelas adalah video proses yang ditayangkan ya. Jadi ada contohnya pemusingan sesuai tema. Kemudian yang kedua itu adalah PPT ya, jelas ya, PPT materi. Kemudian nanti ada studi kasus. Studi kasusnya ini adalah berupa bisa contoh soal proses pembuatan beserta parameternya.
Jadi kira-kira parameter apa saja yang harus disetting, persiapan apa yang harus disiapkan, seperti itu untuk setiap temanya. Kemudian nanti akan ada Q&A ya. Q&A ini jelas pasti akan dilaksanakan. Estimasi waktu untuk presentasi itu adalah 1 sampai 1,5 jam. Jadi memang agak panjang ya. Jadi nanti terutama di Q&A. Q&A itu nanti biasanya ada 10 pertanyaan dari teman-temannya. Maksimal 10 menit. Dalam 3 termin ya, jadi nanti bisa 9 sih, 9 atau 10 dalam 3 termin. Dan ini format tata caranya seperti ini ya, tata caranya satu moderator. Moderator bukan dari kelompoknya, tapi moderator adalah dari kelompok lain. Jadi silakan ditunjuk satu moderator di setiap kelompoknya agar nanti cepat. Kalau saya suruh kelompok ini yang jadi moderator itu cepat langsung ada moderatornya yang maju. Jadi nggak saling tunjuk dulu. Biasanya itu saling tunjuk dulu. Jadi sudah ditentukan dari awal ya. Jadi moderator itu dari kelompok lain, kemudian penanya. Kemudian pertanyaan minimal 1 dari setiap kelompok. Ya, 1 dari setiap kelompok ini bukan kelompok moderator. Jadi maksudnya seperti ini contohnya. Jadi kalau seumpama sekarang yang presentasi adalah latihan proses atau bubut. Ya, saya pinginnya yang jadi moderator adalah dari grup milling. Jadi nanti moderator dari grup milling silakan memoderatori berlangsungnya presentasi. Kemudian nanti yang menjadi penanya adalah anggota kelompok dari kelompok 3 sampai kelompok 8. Masing-masing 1. Itu minimal. Kan ada 9 ya, Bang. Ya, minimal 1. Jadi ada 6 nanti. Terus kemudian 3-nya bebas. Bisa dari kelompoknya moderator boleh juga. Maksudnya tidak wajib. Jadi kelompok moderator itu tidak wajib bertanya pada sesi tersebut. Tapi kalau jika ada, silakan. Jadi ini saya berharapnya semuanya aktif gitu ya. Jadi tidak hanya yang presentasi, terus yang beberapa orang yang hanya beberapa orang saja. Saya inginnya semuanya ikut aktif di dalam sesi perkuliahan ini. Nanti bisa jadi saya yang menunjuk siapa yang akan melaksanakan, akan bertanya ya. Jadi biar nggak itu saja yang bertanya, atau hanya itu saja yang aktif. Jadi ini semuanya aktif di kelas ini. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Ada yang ditanyakan, silahkan present atau langsung open mic aja. Ada? Oke. Oh, ada Satrio, silakan Satrio. Bu, izin bertanya Bu, untuk ya. Presentasinya itu nanti di minggu keberapa Bu? Nah, untuk presentasinya minggu keberapa itu begini, semuanya dipersiapkan. Jadi seperti ini. Jadi akan saya umumkan
1 minggu sebelumnya. Sebelumnya. Jadi kayak sekarang ini pasti otomatis minggu depan adalah latihan. Ini adalah urut ya teman-teman. Ini urut. Ini materi ini urut. Jadi akan kita laksanakan secara berurutan dan kemudian untuk siapa yang pertama, siapa yang kedua. Nah, itu saya ingin bertanya ke teman-teman. Mau milih sendiri atau bagaimana ya? Atau milih sendiri atau teman-teman saya undi? Enaknya bagaimana? Ada usulan? Ya? Menurut saya mending Diundi ya? Oke. Oke, diundi. Kalau ada mungkin ada pendukung, statement pendukung, ya memang diundi adalah yang paling adil ya. Karena jadi tapi kalau diundi, jadi seperti ini. Nanti setelah kita selesai sesi perkuliahan ini, atau nanti ada sesi sendiri ya, silakan teman-teman buat WhatsApp group ya. Jadi di WhatsApp group di situ nanti semua kelas masuk ke situ, saya pun masuk di situ. Nah setelah itu teman-teman ketikkan anggota kelompoknya, jadi nama kelompok ya, daftar kelompok atau apapun ya, dan nama kelompok siapa aja gitu. Jadi nanti saya akan kasih nomor, kemudian akan saya undi, ya saya akan undi, lalu nanti bisa kita laksanakan perkuliahan minggu depan untuk kelompok 1 yaitu latihan proses. Itu siapa yang dapat latihan proses berarti minggu depan presentasi. Bagaimana? Permisi Bu, izin bertanya Bu. Silakan. Jika misalkan dari kami misalkan udah ada yang berkelompok tapi itu udah 6 orang gitu, udah terkumpul 6 orang. Nah itu kalau misalkan dapat yang topik 3 atau 8 itu bagaimana ya Bu? Oh iya, itu kan harus nggak masalah sih sebenarnya kalau menurut saya. Nggak terlalu ngefek terlalu besar gitu. Ini kan sebentar, di sini yang hadir perkuliahan ini juga baru 40 orang ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang tahu ada di mana, 40 itu satu saya, berarti ada 39. Ya, berarti kan ada 3 orang yang tidak ada ya? Ya kan ada 3 orang yang tidak ada. Nah, kira-kira kalau di sini yang tidak hadir itu, tapi tadi ada Jobgil ada loh, tapi dia belum. Jobgil ada nggak ya? Tapi di pesertanya hilang gitu ya. Yang nggak ada itu Dimas, Rizky, Jobgil, sama Mas sudah masuk Bu. Barusan siapa? bisa masuk classroom-nya. Dimas. Tadi tidak Oke, bisa oke. Mas. Dimas masuk ya? Iya Bu. Oke, saya absen. Dari ya Jobgil yang nggak ada, terus Almas, Farhan, sama Kusuma Freda Buana. Nah itu 3 orang itu nanti tidak usah dimasukkan dulu aja ke sini. Jadi 5 ada yang 1 orang, ada yang 4 orang. Gitu. Jadi kalau bisa buat kelompoknya nanti yang hadir aja dulu. Saya balik ke webnya gimana? Hilang. Maaf Bu Dini. Ya. Saya Kusuma Freda. Saya tadi sudah absen. Oh sudah absen, tapi belum masuk dek. Saya belum. Kusuma Freda. Ya belum masuk. Ya ini saya absen. Oke, apa-apa. Ya berarti ini ada yang kelempar berarti ya. Ini 40 orang. Jadi di sini ada 40 orang yang hadir. Jadi nanti dikatakan aja semua 5 yang tidak ada, tidak usah ditulis dulu. Nanti biar bergabung ya. Biar bergabung di kelompok 1 kalau dia memang mau ikut terus di kuliah ini gitu maksudnya. Langsung silakan dihubungi. Oke, ada pertanyaan lagi, berarti diundi ya, fix ya. Kita undi ya.
Permisi Bu. Sepertinya masih di mute, Bu. Oh iya, saya ulangi ya, maaf. Jadi manufacture bukunya yang adalah manufacturing process for engineering material. Terima kasih sudah diingatkan. Saya tadi ngomong sendiri berarti. Kemudian sama John C ini introduction to manufacturing process. Sebenarnya sih tidak masalah, teman-teman bisa cari bukunya yang mana aja. Yang penting nanti bukunya adalah untuk proses manufaktur 1 gitu ya. Yang jelas ya ini dari Bapak Jen sama John C ini yang digunakan seperti itu. Jadi semakin banyak yang bisa didapatkan akan semakin baik ya. Jadi semakin banyak source kuliah yang bisa dipakai gitu. Bu Dini, permisi. Keputus ya? Halo, ini tadi grup WA siapa yang buat ya? Mahasiswa apa dari Bu Dini ya tadi?
Permisi, saya yang buat, Mas. Oke, siap. Bisa diundang. Oh iya, Mas, mungkin bisa langsung taruh di chat, Mas, nomor teleponnya. Bisa bagi link kuliahnya di grup.
Halo, udah pada punya e-booknya belum teman-teman? Yang itu bukan Mas. Apa sih? Apa sih yang kajikan itu bukan Mas? Kalau kajian warna coklat itu, kalau ada yang belum punya bisa masuk ke link yang aku share di chat. Tapi ini adanya itu ya Mas, yang edisi 6 ya Mas ya? Yang edisi 7-nya agak susah dicari ya. Budi ini tadi ngomongnya edisi 7. Enggak sih, kalau di silabus